Kita bahas tentang fungi atau jamur. Nah, apa itu fungi atau jamur? Banyaknya kita tahu fungi atau jamur itu sering kita makan ya, atau menyebabkan penyakit. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas tentang fungi atau jamur dilihat dari ciri-cirinya terlebih dahulu. Atau karakteristik fungi atau jamur ya. Bagaimana karakteristik fungi atau jamur? Nah, yang pertama adalah selnya itu merupakan sel eukariotik. Ada yang masih ingat apa itu sel eukariotik? Ya, betul. Sel eukariotik itu adalah suatu sel yang memiliki inti dan juga dia memiliki membran inti. Jadi intinya terbungkus ya oleh suatu membran, itu yang kita sebut dengan sel eukariotik. Yang berikutnya uniselular dan multiselular. Uni itu artinya satu sel ya, satu sel, dan multiselular adalah banyak. Jadi bersel banyak. Apalagi cirinya? Itu berbentuk talus. Apa itu talus? Ya, ini banyak istilah ya. Talus itu adalah belum bisa dibedakan. Mana akar, batang, dan daun. Atau belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Berikutnya, karakteristik dari fungi itu adalah tidak memiliki klorofil. Artinya apa? Kalau tidak memiliki klorofil, maka dia itu tidak dapat berfotosintesis. Jadi bagaimana cara dia makannya? Bisa cara dengan heterotrof ya. Heterotrof itu bisa dengan cara saprofit. Maaf ya. Saprofit. Atau dia itu memakan sampah atau sisa ya. Bisa juga dia dengan parasit, numpang hidup pada inangnya. Nah, yang berikutnya apalagi ciri atau karakteristik dari jamur fungi? Sel jamur memiliki dinding sel dari bahan kitin. Nah, sama seperti tumbuhan ya, sel jamur juga memiliki dinding sel. Hanya saja bahannya biasanya kalau sel tumbuhan itu selulosa, sedangkan jamur itu dari bahan kitin. Nah, bahan kitin ini merupakan polimer dari karbohidrat. Ini yang mengandung senyawa nitrogen. Nah, nitrogen ini berfungsi untuk pertumbuhan pada tanaman ya. Nah, senyawa kitin ini sifatnya kuat, tetapi elastis, atau tetapi fleksibel ya. Apalagi karakteristik atau ciri dari fungi. Nah, jamur multiseluler, kalau dia yang bersel banyak, terdiri atas benang-benang halus yang kita sebut sebagai hifa. Hifa ini dia bisa bercabang-cabang dan membentuk semacam jaring yang disebut dengan miselium. Nah, fungsi miselium adalah untuk menyerap makanan dari substratnya. Kadang-kadang miselium ini membentuk tubuh buah, seperti jamur yang sering kita makan, yaitu jamur merang ya, atau jamur kuping. Itu adalah bentuk miseliumnya atau tubuh buahnya. Nah, yang berikutnya, apalagi ciri dari jamur? Dia bisa berkembang biak secara aseksual atau tanpa kawin melalui spora dan fragmentasi, dan secara seksual atau membentuk kantung spora. Kita bahas berikutnya tentang reproduksi dari fungi ya. Tadi sudah disebutkan bahwa reproduksi dari virus itu bisa secara aseksual atau tak kawin, dan bisa juga secara seksual atau secara kawin. Nah, aseksual reproduksi fungi secara seksual yang pertama yaitu dengan membentuk spora ngiospora. Apa itu spora ngiospora? Yaitu yang dibentuk dalam kantung dia. Spora ngiospora dibentuk dalam kantung sporangium.
Sering kita dengar ya. Nah, sporangium ini biasanya terletak di ujung sporangiofor. Apa itu sporangiofor? Suatu hifa yang khusus terspesialisasi berbentuk seperti batang yang berdiri tegak. For itu biasanya tangkai ya. Jadi kantong sporanya itu berdiri tegak. Misalnya ada suatu rhizobium ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai sporangiofa atau tangkai spora ini, sporangiumnya ya, kotak sporanya. Yang berikutnya, reproduksi secara seksual bisa membentuk yang namanya konidia. Nah, konidia ini apa bedanya dengan sporangiospora? Kalau sporangiospora terbentuk dalam kantung, kalau yang namanya konidia ini tidak memiliki kantung. Tidak memiliki kantong pelindung, tapi langsung tumbuh di atas struktur yang berbentuk batang disebut. Nah, tadi kalau misalkan batangnya sporangiospora kita sebut sporangiofor, kalau konidia maka kita sebut sebagai konidiofor ya. Jadi batangnya sebut konidiofor. Nah, berikutnya apalagi secara yang namanya fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmen itu pemotongan ya. Pemotongan atau pemisahan bagian tubuh. Biasanya diawali dengan pengeringan. Jadi waktu fragmentasi ini hifanya terlepas, kemudian mengering lalu muncul struktur yang menyerupai spora pada tumbuhan dan dia itu akan menjadi individu baru. Ini adalah perkembangan secara seksual. Jadi tadi dengan cara apa aja? Sporangiofor, konidia dan juga fragmentasi. Sekarang secara seksualnya, fungi itu dia akan membentuk yang namanya konjugasi. Apa itu konjugasi? Konjugasi itu perkawinan yang tidak diketahui mana jantan dan betinanya. Pada fungi, reproduksi seksual secara konjugasi biasanya kita kenal sebagai ada yang namanya hifa positif dan hifa negatif. Dia akan melebur membentuk yang namanya zigot. Nah, ini adalah tentang reproduksi pada fungi.